News and Talk edisi siang saat ini kembali dalam program Parlemen di Radio dan tidak hanya El Sinta tapi juga ada Top Semarang FM 89,4 FM Top FM Semarang yang juga menyiarkan program kita pada kesempatan kali ini. Siaran ini juga disiarkan oleh eh, Instagram El Sinta, jadi pendengar juga bisa menyimak di Radio El Sinta _SMG. Saat ini kita akan membahas berkaitan dengan temanya adalah UMKM Go Digital, pilihan atau keharusan untuk sektor ekonomi mikro pasca COVID-19. Tahun 2023 ini merupakan target yang dipasangkan pemerintah sepertinya ya untuk usaha mikro kecil menengah melesat ke pasar digital. Berbagai macam bentuk telah ditempuh oleh pemerintah demi mewujudkan proses digitalisasi ini karena ini menjadi suatu keniscayaan bagi masyarakat kita sekaligus sebagai upaya untuk melakukan pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Di Jawa Tengah, dalam berjalannya waktu, sebagian syarat itu telah dilalui, seperti halnya memberikan fokus perhatian pada produk, kemasan, dan pemasaran dari 4,4 juta pelaku UMKM di Jawa Tengah. Lantas, seberapa siapkah UMKM Jawa Tengah melenggang ke pasar digital? Saat ini kami sudah bersama dengan dua narasumber dalam program Parlemen di Radio. Yang pertama saya sampaikan ada anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah, Bapak Andang Wahyu Trianto, SEMM. Pak Andang, selamat siang. Ya, Pak Andang ini juga merupakan salah satu tokoh ekonomi ya. Beliau juga praktisi ekonomi juga ya Pak Andang ya. Kemudian juga satu lagi ada Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, Dr. Anda Emma Rahmawati MHum. Bu Emma, selamat siang. Selamat siang dan selamat siang untuk seluruh pendengar El Sinta. Baik, saya pertama ke Pak Andang terlebih dahulu kira-kira ya Pak Andang ya. Saya mau mengkonfirmasi terlebih dahulu. Pak Andang selaku wakil rakyat pasti tentunya juga sering terjun ke lapangan, melihat bagaimana kondisi UMKM di Jawa Tengah. Sebenarnya selama masa pandemi ini, di 2 tahun pandemi yang berjalan ini, kondisi UMKM kita bagaimana sih Pak? Ya, terima kasih pendengar setia El Sinta dan Top FM. Ya, jadi memang pandemi COVID-19 yang kita rasakan dalam 2 tahun ini betul-betul patut menjadikan perhatian bagi kita dan juga UMKM. Jadi UMKM tentunya sebagai unit usaha yang paling kecil, Ya. ini dampaknya juga luar biasa. Nah ini dalam 2 tahun ini banyak sekali UMKM kita yang mati suri. Dan kalau boleh tidak dikatakan betul-betul berhenti atau mengalami kepandekan usaha. Ya. Dan ini memang mungkin lebih dari 60% dari UMKM yang ada kita ini jalan di tempat atau bahkan saat sekarang ini lesu. Lebih dari 60%. Lebih dari Sektornya 60%. apa Pak? Sektor biasanya wisata, perdagangan Ya. gitu ya? Hampir di semua sektor, kecuali mungkin sekarang ini yang masih bertahan karena ini merupakan salah satu kebutuhan di era milenial itu misalkan sektor komunikasi. Dan yang kedua mungkin yang sedikit agak bertahan di sektor transportasi dan mungkin pertanian. Yeah. Karena ini menyangkut kehidupan pokok di masyarakat. Tapi sektor yang lainnya praktis mengalami kemunduran. Pariwisata, kemudian produksi, ya, dan seterusnya yang biasanya berjalan baik karena bagian dari kebutuhan masyarakat dengan adanya COVID-19 dengan aturan-aturan yang kita harus menjaga jarak dan lebih banyak tinggal di rumah, ini dampaknya luar biasa. Iya, ini artinya sebenarnya kita merasakan bersama ya, tidak hanya mungkin UMKM yang lain juga, tapi yang paling terasa sekali karena UMKM adanya pembatasan itu sangat terasa sekali ya. Tapi kalau tadi Bu Emma, Pak Andang menyampaikan ada sekitar 60%. Itu berarti datanya bagaimana? Tadi kalau tidak salah ada sekitar 3 juta lebih ini ya, 3 juta lebih UMKM yang terdata di Provinsi Jawa Tengah. Ini bagaimana Bu? Ya, jadi kan kalau data kita kan 4,1 juta ya Mas dari 4,1 ya, Susenas maaf, ya. tahun 2016. Nah, dari data kita yang penerima BEPUM itu kan usaha mikro yang terdampak. Jadi kalau misalnya 98% dari 4,1 itu usaha mikro kan 3,8-an lah ya. Yeah. Nah itu kalau yang kita ajukan ke Kementerian Koperasi itu sekitar 3 jutaan, ya berarti memang sekitar 3 jutaan itu yang terdampak COVID.
Hmm. 19 ya hampir 60, memang hampir 60% lah, 60%-an. Langkah yang dilakukan bagaimana Bu dari dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah Ya, terutama Dinas UMKM? ya jadi kita kan melihat memang Ya. data yang kita miliki dari hasil survei yang kita lakukan itu kan persoalan pertama kan pemasaran. Pemasaran. Yang kedua adalah pembiayaan. Mhm. Cuma kalau untuk pembiayaan ini susahnya itu karena begini, mereka kan sudah banyak yang terima kur. Ya. Nah, kalau sudah terima kur belum lunas, kalau mereka suruh pinjam lagi nggak mau kan gitu, nggak bisa kan begitu Mau kan. nyicil juga susah. Uangnya sudah nggak ada Bu, untuk pinjam itu kan harus mengembalikan uangnya nggak ada, jadi sudah susah. Nah ini sehingga pemerintah itu kan pemerintah pusat kan kemudian meluncurkan BEPUM tadi ya, bantuan produktif usaha mikro yang tahun 2020 itu 2,4 juta, tahun 2021 karena dibanyakin UKM-nya jadi cuma 1,2 juta. Itu jadi beda. Nah, itu yang salah satu contoh dari program pemulihan ekonomi nasional. Selain juga program-program restrukturisasi kredit, ada subsidi bunga, kemudian juga yang dari pajak pengurangan pajak dan sebagainya itu sudah dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, kami di provinsi tahun 2020 kami memberikan bantuan yang jaring pengaman ekonomi terutama untuk usaha makanan minuman karena memang paling banyak yang terdampak adalah makanan minuman di Jawa Tengah itu. Yang kedua kita membeli masker yang untuk UKM-UKM yang fashion ya karena memang paling banyak terdampak juga yang kedua adalah fashion. Kemudian kita pikir karena kemudian banyak sekali bantuan dari pusat, nah kami nggak bisa lagi memberikan bantuan yang hampir serupa karena duplikasi gitu kan, karena nggak boleh duplikasi sehingga tahun akhir 2020 sampai 2021 ini kita lebih memperkuat kurasi, kemudian memperbaiki kemasan dan kita dorong untuk digital. Itu yang kita lakukan. Jadi misalnya kita kerjasama dengan salah satu e-commerce, itu kita meng-onboardikan sekitar 2.500 UKM untuk masuk ke e-commerce itu. Ya alhamdulillah di masa pameran dua minggu di e-commerce itu menghasilkan sekitar 2,5 miliar. Itu lumayan gitu kan. Kemudian kita juga bersama dengan seluruh e-commerce melatih teman-teman UKM untuk onboarding ke e-commerce. Kemudian kita juga ada 40% pengadaan barang jasa kan untuk usaha mikro kecil. Nah kami sejak tahun 2020 sampai sekarang sudah melatih 600 usaha mikro kecil. Onboarding di LKPP untuk pengadaan barang jasa pemerintah. Nah dari 600 itu yang dilatih, yang sudah onboarding baru 331. Yang sisanya belum banyak ya Bu. Sisanya belum onboarding, baru sudah dilatih didampingi cara masukinya bagaimana gitu kan. Ya tetap aja seperti itu, memang belum semuanya mungkin ini ya melek IT ya. Melek IT karena kayaknya pemahaman ini kita kendala paling ini ya, kendala yang betul, paling pemahaman ya. kita 1 jam itu bisa beberapa orang. Ternyata mendampingi 1 jam itu lebih dari 20 menit Pak. Buatin email dulu. Jadi kita pikir datang mereka sudah punya email gitu. Ada yang belum gitu. Jadi dari awal. Nah, makanya 3.30. Alhamdulillah dari mulai bulan April sampai sekarang itu sudah ada transaksi 1,9 miliar. Artinya pemerintah kita, OPD kita itu sudah ada membeli lewat Blangkon Jateng. Oh iya, pakai aplikasi itu ya. Mikro, ya. Saya ke Pak Andang coba. Kalau melihat dari yang disampaikan tadi, artinya sebenarnya masyarakat kita sudah siap belum berkaitan dengan digitalisasi ini UMKM ini, Pak Andang? Ya sebetulnya kita bicara mengenai UMKM. UMKM ini kan memang identik dengan semuanya serba mikro. Satu, pengetahuan mengenai manajerial. Yang kedua tentang entrepreneurship, leadership ini juga masih kurang. Gitu. Kemudian permodalan ini juga masih kurang. Di samping juga seperti tadi pengetahuan mengenai media sosial, informasi, komunikasi ini juga pengetahuannya masih kurang. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Emma mengenai bahwa sudah diberikan pelatihan. Nah, UMKM ini bagaimana untuk memasarkan produknya. Intinya kan untuk masuk ke pemasaran. Ya, satu ketika kemudian entrepreneurship dan leadership-nya termasuk juga pengetahuan atas produk dan keyakinan yang bersangkutan atas produk yang dihasilnya ini kurang, ya mereka pasti akan ragu-ragu untuk masuk ke situ. Produknya mau saya pasarkan, ya kalau ternyata ini bagus.
Ya kan? Kalau kemudian diupload, kemudian yang ada itu caci maki kan, Iya ya itu. kan? Ini tidak mempromokan, tapi ini kemudian malah menjadi promosi yang negatif. Makanya penting pelatihan sebenarnya. Ya, pelatihan ini sangat penting. Yang kedua memang mereka yang ada usaha UMKM ini dibutuhkan untuk selalu ditingkatkan rasa percaya dirinya. Karena jiwa kewirausahaan dari teman-teman ini kadang-kadang rendah sekali. Mencoba kemudian modal yang diberikan atas usaha yang dilaksanakan ini berkurang sedikit saja sudah khawatir. Waduh nanti modal saya ini habis, padahal ini hasil dari ngutang tadi yang disampaikan oleh Bu Ema, sehingga mudah sekali untuk berpikir. Jadi fokusnya juga tidak begitu bagus. Mudah sekali di kanan kiri bicara usahamu ini susah ini sedikit. Yang ini lebih menarik. Mereka, nah ini Bingung. hal-hal yang seperti ini perlu harus ditingkatkan. Oke, baik. Nanti saya akan mau bertanya juga. Sebenarnya saya ada kesimpulan begini di awal ini. Sebenarnya berarti UMKM kita itu kebanyakan pelakunya adalah usia yang tidak melek teknologi ya, generasi-generasi tua. Dan sebenarnya berarti kita perlu juga mendorong generasi muda untuk ke UMKM. Tapi nanti kita akan bahas setelah jeda iklan berikut ini dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Parlemen di Radio diselenggarakan oleh Radio El Sinta Semarang 91 FM bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. El Sinta News and Talk. Vita, kamu ada solusi nggak buat jaringan internet di kantor kita ini? Sepertinya ISP yang kita pakai tidak bagus ya. Mau upload file besar saja susahnya minta ampun ini. Pakai Gmedia aja, Pak. Gmedia? Emang bagusnya apa, Vita? Ya, Bapak ini, Gmedia ini udah banyak digunakan sama perusahaan besar di Semarang. Koneksinya stabil dan bisa diandalkan 24 jam, Pak. Untuk upload attachment besar, sangat lancar dan juga anti lelet. Apalagi kalau ada spam email, bisa difilter dengan baik. Terus, kalau kita mau bikin link antar kantor pusat dan daerah, sangat direkomendasikan sekali pakai Gmedia ini, Pak. Oh gitu? Oke deh kita atur. Segera pasang Gmedia ya. Untuk informasi dan pemasangan, hubungi 024 850 9595 atau di www.gmedia.net. Gmedia Teknologis, Service Make Perfect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, perlu kita sadari bahwa Indonesia adalah negara agraris dengan pertanian sebagai fondasi utama. Selama pandemi COVID-19, sektor pertanian di Jawa Tengah terbukti mampu bertahan, bahkan menjadi provinsi dengan nilai ekspor pertanian tertinggi periode 2019 sampai 2020. Saya Andang Wahyu Trianto, SEMM, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, mengajak seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk mendukung kemajuan pertanian dengan membeli produk pertanian lokal serta mendorong inovasi dalam pemanfaatan dan penggunaan produk-produk pertanian dalam kehidupan sehari-hari. Mari bersama wujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. El Sinta News and Talk. Parlemen di Radio diselenggarakan oleh Radio El Sinta Semarang 91 FM bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Baik pendengar, Anda kembali dalam program Parlemen di Radio, masih bersama saya Yuniar Kustanto dan saya masih menemani Anda. Tidak hanya disiarkan di El Sinta, namun juga disiarkan di Top FM 89,4 Semarang. Dan Anda juga bisa berpendapat, silahkan, kami juga buka line telepon dan juga pesan singkat via WhatsApp di 081 180 653 untuk pesan singkatnya.
Kalau telepon Anda juga bisa di 024 764 89 100. Saya masih bersama dengan anggota Komisi BDPRD Jawa Tengah Bapak Andang Wahyu Trianto dan juga Ibu Emma selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Cukup menarik tadi sebenarnya masih ada pelatihan, dilakukan pelatihan, tapi ternyata masih harus membuat email, masih belum bisa. Ini artinya kan eye-catching-nya atau packaging tampilan di online-nya bisa buruk, Bu. Saya melihat belum banyak orang-orang muda yang terjun ke sana. Masih kebanyakan orang-orang tua. Artinya UMKM yang mapan yang baru dikelola oleh pemerintah. Bagaimana, Bu? Ya, jadi begini, saya tertarik dengan program yang kita buat bersama sama Sampurna untuk Indonesia gitu ya. Ya. Mereka tuh membuat namanya collaboration Gen X Gen Z. Nah itu kan UKM yang Gen X ini kemudian didampingi oleh Gen Z itu untuk untuk memajukan usahanya melalui digital. Itu ternyata lumayan gitu kan. Nah ini lagi kita lihat polanya, kalau emang ini ternyata ada keberhasilan, itu bisa kita adopsi untuk kegiatan kita. Tapi memang benar, jadi selama ini UKM-UKM kita memang masih lebih banyak berhenti sudah digitalnya, ya mereka balik lagi ke konvensional. Nah ini yang mengandalkan pameran offline dan sebagainya itu sangat dilakukan oleh teman-teman yang kebanyakan Gen X. Nah ini yang memang sedang kita pikirkan. Saya lagi bicara dengan teman-teman yang mengelola collaboration Gen X dan Gen Z itu. Kalau memang itu ternyata dampaknya bagus, kita akan coba untuk kita lakukan di Jawa Tengah gitu. Jadi tapi mungkin tidak satu lawan satu gitu ya. Tapi ini belum ya, baru wacana ya? Kemarin sudah dilaksanakan. Kami bersama dengan Sampurna tadi sudah ada sekitar 50-an gitu kan yang didampingi, jadi mengawinkan itu. Yang Gen Z dapat penghasilan dari online-nya gitu kan. Yang Gen X omsetnya naik. Nah jadi ini maksud saya akan saya coba replikasi yang dilaksanakan Pemprov dengan APBD-nya. Ini yang tapi mungkin tidak satu lawan satu, tapi mungkin satu dia mendampingi beberapa 5, misalnya gitu lah, misalnya gitulah, yang saling berdekatan itu. Kalau kita kan sedikit ya duitnya ya Pak, jadi kalau mereka kan gede-gede jadi satu lawan satu itu nggak masalah. Tapi kalau kita kan kecil, jadi duit yang kecil itu nanti coba kita modifikasi supaya bisa seperti itu gitu. Ya. Pola-pola semacam ini bisa Pak. Saya sebenarnya masih melihat belum sepenuhnya siap ini untuk UMKM di Jawa Tengah untuk go digital secara penuh. Nah, dengan yang dilakukan ini apakah sudah cukup siap Pak Anang? Ya, ini sangat penting kayak tadi yang disampaikan oleh Bu Emma, bahwa anggaran dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini juga terbatas, apalagi ya dengan adanya pandemi dan seterusnya ini, jaring pengaman yang lainnya itu sudah menyerap banyak anggaran. Nah, konsep-konsep kemitraan yang tadi disampaikan oleh Bu Emma ini menjadi sesuatu yang mesti harus dilakukan. Ya kan? Kita berusaha, namun kita juga menggandeng instansi, lembaga-lembaga, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, sekolah-sekolah, dan seterusnya untuk bisa membangkitkan jiwa entrepreneurship ini. Ya kan? Generasi muda ini kan generasi yang sedang mencari. Yang pertama mengenai identitas, ya kan? Mereka akan keren ketika bisa ikut berselancar di dunia digital, kan gitu, eksis di situ. Nah, dengan keeksisannya ini, bagaimana mereka bisa juga menghasilkan sesuatu, ya kan? Butuh dibangkitkan kebanggaan ketika mereka sudah menghasilkan produk, ya kan? Cara gampang itu mereka menghasilkan uang dari apa yang dilakukan, ini adalah sesuatu yang sangat baik, ya kan? Yang kedua bahwa memang startup ini harus digarap betul, karena startup itu selain identik dengan semangat yang tinggi, yang lainnya adalah mereka punya originalitas pemikiran, ini masih belum tercampur dengan banyak hal. Jadi melakukan sesuatu itu original, atau kadang-kadang dia nabrak dari apa pakem-pakem yang ada, ya kan?
mereka bisa menciptakan sesuatu dan mereka merasa keren dengan itu. Tapi di Jawa Tengah memang ada startup, Pak. Pak Andang melihatnya. Banyak sekali sebetulnya yang punya Iya. banyak ide, Mhm. bahkan Banyak ya, Bu? ya, Nanti saya tanya ke Bu, saya ya, penjelasan jadi Pak ini Andang. ini yang mesti harus dipegang. Ketika beberapa kali kami ini bersinergi dengan Dinas UMKM Koperasi di dalam pelatihan offline selalu saya tanya, ini usahanya sudah eksis atau baru mulai? Nah, saya tanya juga umurnya berapa rata-rata mereka. Oh, saya masih kuliah, saya baru saja lulus. Nah, ini yang mesti harus dibangkitkan. Ya. Kalau generasi-generasi yang sudah mapan ini kita bicara mengenai bagaimana mengelola produksi. Mhm. Nah, ketika produksi ini harus dikenal oleh masyarakat, kita harus mengkolaborasikan mereka ini dengan anak-anak muda ini, startup dalam bisnis ini. Kadang-kadang mereka bukan produsen, Mhm. ya kan? Tapi mereka bergeraknya di sisi promosi dan pemasaran. Marketing lah bahasanya Iya, begitu ya. di marketing. Jadi mereka menjual dirinya, eksis. Ya toh? Si X ini sekarang terkenal sebagai penjual Tahu sesuatu. Aci sih misalnya. Ya, kan gitu kan. Gitu. Jadi Iya. yang pertama existing, dia kepercayaan diri meningkat, identitasnya dikenal banyak orang. Tapi produk dia juga menghasilkan sesuatu dari produk yang dia jual. Iya. Nah, ini sangat-sangat penting untuk dimasuki dan memang kita harus masuk ke situ. Nah, karena mereka sekali lagi, mereka juga ingin selain eksis, mereka juga identitas mereka ini mesti harus didukung. Nanti mereka juga pengen sesuatu. Oh, lulus kuliah punya produk meskipun itu pisang goreng, Ya. tapi dari pisang goreng ini sekarang dia sudah punya apartemen, dia sudah punya rumah. Karena Jadi memang keinginan. kreativitas yang Iya. muncul ya. Ya kan? Nah, keinginan untuk ke materialnya ini masih tinggi. Ya, kalau generasi yang sudah Y ini ya jual pisang goreng, yang penting Laku. dia Buat makan bisa hari ini. dan seterusnya. Atau cita-cita dan harapannya lebih tinggi, Iya, sehingga usahanya ini lebih kuat lagi untuk generasi-generasi yang muda. Ya. Nah, ini yang mesti harus dimasuki betul-betul. Sekarang ini yang harus ditingkatkan. Mereka masa depannya masih tinggi. Yang kedua, mereka juga Ambisinya masih tinggi juga ya? ambisinya tinggi. Keinginan untuk berhimpun, artinya untuk berkolaborasi, komunikasi dengan orang. Yang orang ini seketika kemudian berkomunikasi ini bisa menjadi pasar, ya kan? Itu peluang cukup tinggi, Pak. Nah, bisa menjadi pasar atas produk yang dibawa, atas ide yang dibawa. Ini adalah yang bisa membangkitkan nanti ini menjadi satu bentuk UMKM atau ekonomi kreatif Ya. yang bisa menjadikan penghasilan, dan yang disebut dengan UMKM itu bisa naik kelas ya dari situ. Oke, baik. Saya ke Bu Emma ya, mohon maaf Bu Emma. Tadi disampaikan cukup menarik, startup. Saya malah bertanya sebenarnya, kenapa kemudian Pemprov Jawa Tengah khususnya dinasnya Ibu Koperasi UMKM fokus kepada tadi UMKM yang stabil, yang kebanyakan generasi X. Kenapa tidak kemudian mengembangkan startup tadi Bu Emma? Ya, jadi kalau tempat kita sudah mulai juga sejak Ya. tahun 2020. Bahkan kita juga bersama dengan beberapa swasta ini membuat Hetero for Startup. Nah, jadi kita juga mulai membina anak muda melalui co-working space kami. Dan kemarin waktu Hetero for Startup itu setidaknya ada 2.000 yang mendaftar. Ya. 2.000 startup baru yang memang mendaftar, baik yang bisnis digital maupun yang non digital. Nah, kemarin kami pilih sampai 50 sampai 20, hanya kita pilihnya 5 besar itu. Itu bagus-bagus, Mas. Jadi ada commerce, ada apa yang bisnis distribusi bio digital, Oh ya. ada bisnis pengolahan sampah, macam-macam. Itu apa yang bagus-bagus yang kita Dan itu anak-anak muda semua ya Bu? anak muda semua, nggak Iya. ada yang tua. Makanya kan Potensinya bagaimana Bu, potensi anak-anak muda ini? besar sekali. Karena kita kan punya Hetero Space itu kan setiap hari didatangin anak-anak muda untuk ngobrol tentang startup. Kalau masyarakat Jawa Tengah belum tahu atau Semarang belum tahu, Hydrospace yang ada di Banyumanik ya, Ya, di pinggir jalan itu, ya, Sukun itu. Sekarang kita sedang mengembangkan lagi di Solo. Ya. Mudah-mudahan nanti di jalan yang dekat toko roti besar itu nanti
ada juga di sana di Solo. Insya Allah juga nanti mungkin di Banyumas. Jadi memang Pak Gub ini memang punya misi untuk men-startupkan anak-anak muda gitu. Makanya kita paling minimal paling enggak 3 lokasi ini akan kita akan kita bangun untuk kita kembangkan untuk hetero space itu. Jadi hetero space kami itu enggak hanya untuk bekerja, tempat bekerja, tapi memang di sana ada program-program pendampingan. Bahkan sekarang hetero space kami sudah membuat lembaga inkubator untuk UKM dan untuk startup bisnis. Dan sudah jalan itu Bu, bagaimana? Baru mulai ini sedang penataan lah. Jadi insya Allah tahun depan sudah bisa mulai kita. Artinya Go Digital ini masih cukup panjang Bu jalannya Bu? Oh, panjang sekali kan di data BPS kita kan penggunaan internet itu untuk bisnis itu baru 5,54. Dari 50,4 itu memang 98% menggunakan Instagram kayaknya ya. Yang paling kecil itu menggunakan website. Jadi yang e-commerce juga lumayan lah udah masuk di atas 30%-an lah gitu. Tapi itu dari 5, sekian persen doang. Artinya yang untuk bisnis loh benar-benar jadi masih kecil ya. Belum terlalu banyak ya. Artinya sebenarnya ini jalannya masih cukup panjang dan sebenarnya kalau saya lihat Pak Gubernur pun sebenarnya ada ini ya, ada di Instagram juga ada itu. Ya, secara nasional kan baru 13% Mas. Penggunaan internet untuk bisnis itu baru 13%. Padahal kalau saya bayangkan ya, kalau saya buka e-commerce Bu, entah itu apapun ya e-commerce, itu produk-produk itu akan dibanjiri produk dari Cina loh. Betul, makanya. Dan Cina sudah memulai agak jauh. Kita bisa tidak sih melawan monopoli Cina itu ke produk-produk kita lebih berkembang lagi Bu? Dan butuh berapa lama kira-kira? Ya kalau saya saya ya memang paling tidak sebelum kita bisa melawan Cina, itu paling tidak ada proteksi dari pemerintah bahwa pembatasan produk Cina yang masuk e-commerce itu ya harus dibatasi. Sekarang gitu. sebenarnya sudah mulai. Itu dulu lah paling enggak naikin pajaknya atau gimana itu paling tidak baru bisa melawan gitu karena misalnya kita baru memperbaiki kemasan, belum melatih cara memfoto produk supaya menarik itu kan udah masalah sendiri lagi. Baru kemasan, habis itu nanti PIRT, habis itu yang lain kan sertifikasi yang lain, habis itu foto produk. Nah itu kok ribet amat sih Bu? Gak bisa dibuat mudah aja bagaimana agar mereka terdorong untuk cepat-cepat lah biar laku barangnya gitu kira-kira? Nggak bisa karena kan kalau di ini kan harus eye catching Mas. Kita kan nggak nyentuh produk ya. Di e-commerce nggak nyentuh produk, jadi paling nggak kan harus menarik di situ. Lah bagaimana kita mau beli nggak menarik, ngapain, mau apa tuh produk apa, kan nggak menarik. Ya itu dari kemasan dulu, nanti setelah itu PIRT-nya, terus kemudian baru foto produknya yang bagus, bagaimana memotret yang bagus, kan nggak asal foto gitu loh. Kuncinya di pendampingan dan konsistensi. Betul ya. Bagaimana Pak Andang menanggapinya ini Pak Andang? Ya memang butuh effort yang tinggi. Iya. Ya kan? Ini Bu Emma harus kerja keras ini. Ya kalau kita sampai kurus ini Pak. Iya kalau bicara dengan Cina mereka sudah mulai karena merupakan tuntutan sebetulnya ketika mereka masuk ke era baru di negaranya untuk mengejar ketinggalan. Effortnya sangat tinggi. Apa yang dilakukan pemerintah ini sangat luar biasa, ya kan? Dengan segala risiko. Nah di Indonesia itu memang saat sekarang ini bisa dikatakan ini baru mulai. Dari di tahap awal ketika kita bicara industri 4.0, di Cina sudah dalam posisi 5.0 menuju 6.0 gitu. Iya, wah kita ketinggal 2 angka. Ya kan, dengan era yang seperti itu bukan pekerjaan yang mudah. Nah satu hal memang yang mesti harus di sekarang ini harus ada sedikit evolusi, bisa dikatakan revolusi, adalah bagaimana meningkatkan jiwa dulu. Sekarang Jiwanya di kampus, dulu. Sekolah sudah banyak yang ya kan, mata sekolah kuliah ini mesti harus bicara bahwa kurikulum di pendidikan dari sekolah menengah, bahkan di perguruan tinggi, di fakultas apapun, ini kita bicara entrepreneur. Ya kan? Loh, kalau sekolah di fakultas hukum apa bicara entrepreneur apa? Bisa, karena produk-produk dari hukum ini juga. Yang penting jangan jual beli kasus Pak. Iya, nah ini kan paling penting sebetulnya kan bagaimana kita menjual diri. Ini yang paling penting. Dalam arti positif. Dalam arti positif. Ini jiwa ini yang mesti harus ditingkatkan. Sehingga di pendidikan, dunia pendidikan ini juga dituntut bagaimana memberikan stimulan saja untuk membangkitkan
ketertarikan, identitas masing-masing untuk dimunculkan. Ya kan? Dari kesenangan musik bisa menjadi bisnis. Iya. Ya kan? Ketika yang bersangkutan bermain biola dengan baik, dia bisa jadi reseller biola merek tertentu. Atau biolanya dia upload di YouTube Ya. gitu ya, kemudian di mana, kemudian dia jadi Betul. terkenal Nah, gitu ya. Yang dilakukan oleh pemerintah provinsi tadi yang disampaikan oleh Bu Emma ini bisa menjadi showcase-nya kan di situ. Ya kan? Showroom-showroom kecilnya di situ. Yang paling penting adalah showroom ini adalah sebuah contoh Ya. apa yang bisa dikembangkan dari situ dengan melihat sesuatu. Ya kan, kita ada metode amati, tiru, modifikasi dan seterusnya ini harus ditumbuhkan. Gitu. Showroom kalau kita harus buat showroom besar karena tidak ada di situ. Ya. Ya, sekarang ini yang namanya marketing digital itu biasanya mereka tidak identik dengan showroom besar kemudian banyak contoh yang ada di situ, bukan. Yang penting dia di Ya, yang penting satu dia template-nya. punya product knowledge. ya. Ya kan, product knowledge, ada contoh produk yang bisa dijelaskan dari apa yang mau dijual, ya kan. Pengetahuan produknya ini harus ditanamkan. Kemudian dia menguasai media sosial. Ya. Yang tadi sudah dijelaskan dari media sosial yang bisa dipakai itu seperti apa. Kemudian memang betul-betul dia fokus pada produk yang dijual di situ dan orang nantinya yakin. Bahkan meyakinkan orang itu bisa dari media sosial. Ya kan? Ketika saya mengupload sesuatu biasanya nanti ada komentar. Ya. Oh ya, produknya ini bagus. Ini sudah promosi. Ya kan? Dan itu adalah pola pemasaran yang paling efisien yang paling penting. Oh, iya. Sekarang ini kan tidak banyak orang punya uang, punya modal, tadi sudah dijelaskan. Mau utang juga sekarang susah. Khawatir bayarnya agak Bayarnya juga mungkin tidak bisa. Nah, yang saya dilakukan adalah semua biaya ini harus betul-betul efisien. Kalau boleh dikatakan menuju ke titik nol. Ya kan? Tanpa harus punya showroom besar, tapi menguasai media sosial, ini media sosial itu sudah bisa masuk ke pasar yang besar. Iya. Ya, dan kita bisa kelihatan besar. Produknya bagus kayak tadi yang disampaikan oleh Bu Emma. Followernya banyak, ini juga sudah pasar ini. Hari ini jual sepatu, besok jual tali sepatu yang warna-warni, besoknya jual cat yang bisa untuk mengecat sepatu dan seterusnya, besoknya jual kaos kaki. Nah, besoknya jual obat untuk cuci kaos kaki, cuci sepatu, ini sudah. Itu dari satu sepatu saja bisa Dari menghasilkan satu banyak produk sepatu bisa. dan tidak butuh modal banyak ya, tinggal Betul. foto saja sebenarnya. Iya. Ya, saya mau ke Bu Emma. Ini berarti sebenarnya potensinya banyak, tinggal kemudian pengelolaannya yang butuh waktu ya. Tahapan-tahapan yang dilakukan berarti sampai sekarang baru sampai ke pelatihan tadi itu, Bu ya. Jadi gini Mas, ini kan masuk ke 4.0 itu yang harus siap itu tidak hanya UKM-nya Mas. Ya. Kami ini yang baju ini juga harus siap. Ya, karena sebagian besar, mohon maaf, Iya, belum banyak Gen X. berminta wirausaha. Loh, yang bagian besar adalah Gen X, tempat saya itu dinas Iya. koperasian gitu. Jadi itu usaha sendiri yang cukup keras Mas di kantor kita untuk berubah. Jadi untuk kita juga mentalnya harus masuk ke Gen Y dan Gen Z gitu kan. Itu dari kita sendiri loh. Ya. Nah, sehingga memang waktu dulu saya pengen ada UKM Virtual Expo gitu kan misalnya gitu. Ya. Mereka juga bingung kan kayak apa gitu kan. Karena saya pengen jualan di virtual, nggak tahu gimana caranya saya bilang gitu kan. Pamerannya kan stop semua pameran offline. Nah itu kita harus benar-benar belajar Mas. Kita ini harus belajar tentang e-commerce, belajar bagaimana bekerja dengan teman-teman startup. Itu harus benar-benar belajar. Nah itu yang makanya tahapan itu kita kadang-kadang juga sambil masih mencari bentuk dari kita sendiri loh. Makanya kayak begitu saya diajak dengan tadi yang saya sampaikan dengan Sampurna itu kok apik ya. Nah, ini bisa jadi kita bisa replikasi gitu kan. Itu tadi saya pikirkan itu. Nah, ini hal-hal yang kemudian kita juga harus belajar banyak tentang bagaimana sih mengkolaborasikan teman-teman yang Gen X sama Gen Z tadi supaya lebih cepat gitu loh. Ini harus banyak belajar banget itu loh.
Ya, jadi belajarnya pada anak-anak muda. Kalau yang sepuh-sepuh kan udah nanti produksi aja gitu ya Pak ya. Kamu produksi aja udah, nggak usah ngurusin yang lain. Nanti yang ini biar yang ngurusin yang biar anak-anak muda misalnya gitu. Gitu biar mereka fokus ke produksi. Jadi tahapan kita kan ada pelatihan, ada pendampingan Mas. Jadi nggak hanya pelatihan aja, kita pendampingan, didampingi aja dari yang 600 disuruh onboarding aja cuma 331. Apalagi nggak didampingi. Itu dia oyak Mas, jadi ya kamu kan segera daftar, kok belum onboarding, mana foto produknya, itu masih kayak gitu. Kok nggak buka email, misalnya gitu-gitu, jadi masih seperti itu. Susah sekali ya, repot juga lumayan, waktu itu sampai yang e-commerce yang kita kerjasama itu sampai bingung, Bu ini gimana Bu, dari 100 orang kok yang angkat telepon cuma 45 gitu kan. Harusnya sabar gitu ya. Nah, sabar. Ada pertanyaan Bu, ini saya bacakan ya dari beberapa pendengar, saya bacakan yang pertama. Dari Pak Johan di Semarang, Bu saya baru mulai membuka usaha makanan kemasan tahun ini. Kalau mau ikut gabung jadi UKM binaan Dinas UMKM caranya bagaimana? Kemudian Pak Wahyu, saya harap pemerintah memiliki e-commerce sendiri untuk usaha rakyat. Jangan dompleng di e-commerce swasta terus. Kan biar keuntungannya bisa masuk ke kas daerah Pak Wahyu gitu. Tapi tanggapannya nanti ya, kita akan jeda iklan dulu ya Bapak Ibu dan pendengar tetaplah bersama kami. Nanti kita akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari pendengar dan Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan di 024 764 89100 atau pesan singkat 081 180 6543. Parlemen di Radio diselenggarakan oleh Radio El Sinta Semarang 91 FM bekerja sama dengan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Washington News and Talk. Pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker, karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat. Menemani keceriaan Anda bersama keluarga di akhir pekan, El Shinta menghadirkan aneka program berita dan informasi. Info Traffic Weekend, liputan dan wawancara langsung tentang arus lalu lintas dan kondisi jalan raya di sekitar lokasi wisata. Di kawasan jalur wisata Pasuruan sebagai gerbang tol Cikarang masih didominasi kendaraan luar kota Bandung. Cuaca saat ini Setiap Sabtu dan Minggu, mulai dari edisi pagi hingga edisi sore. M-Pro Weekend, majalah udara yang berisikan rangkuman berita penting dan menarik, nasional dan internasional selama sepekan. Situasi di distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengeluarkan arahan kepada jajarannya agar pukul 5.30 dan 18 WIB setiap hari Sabtu dan Minggu. Catatan Presiden RI. Kumpulan selama seminggu kegiatan kerja Presiden Republik Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Presiden Jokowi meresmikan pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu, pukul 12 dan 20 WIB. Nikmati akhir pekan yang penuh informasi bersama radio dan media sosial El Shinta. El Shinta News and Talk. Parlemen di Radio diselenggarakan oleh Radio El Sinta Semarang 91 FM bekerja sama dengan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Baik pendengar, kembali Anda bersama kami dalam program Parlemen di Radio. Kita sudah masuk di sesi terakhir ya, berkaitan dengan program kali ini. Sebenarnya masih banyak sekali tadi sebelum ketika masih iklan ya, di belakang tadi kita ngobrolin banyak hal, ternyata sebenarnya potensinya banyak. Saya sampai gemes saja sebenarnya, tapi untuk melakukannya memang harus diurai begitu. Tapi kita jawab pertanyaan dari pendengar dulu. Ini sudah ada yang masuk ke 081 180 6543. Ada Pak Johan di Semarang tadi menyampaikan mau membuka usaha makanan Bu, ini bagaimana? Kemudian yang kedua ada Pak Wahyu yang ingin agar kita punya e-commerce sendiri. Ini bagaimana? Silakan. Ya, jadi untuk Pak Johan nanti kalau panjenengan ingin dibina, kita punya ada para pendamping yang ada di UKM Center, yang ada di Banyumanik, yang di Jalan Setiabudi. Kalau dari bawah itu dari kiri jalan, kalau dari arah Ungaran berarti kanan jalan.
Nah itu di lantai 3 itu ada beberapa teman konsultan, ada dari mulai perizinan, kemudian sertifikasi, kemudian pembiayaan sampai ke digital. Nah jadi monggo Pak Johan bisa datang ke sana. Setiap hari buka Senin sampai Jumat itu buka jam 8 sampai jam 4 sore. Nanti silakan menemui siapa aja di sana ada. Atau kalau mau menemui teman-teman yang Gen Z tadi di Heterospace juga bisa. Nanti bisa konsultasi di sana gratis. Gitu. Jadi datang ke sana nanti langsung temui. Ada Mas Amir, ada Mas Budi di sana, silakan di lantai 3. Nah untuk tadi yang terkait dengan e-commerce sendiri, Pak saya sudah pernah membuat namanya Sadewa Market kalau mungkin teman-teman UKM masih ingat ya. Nah, tapi ternyata karena pemerintah ini bukan lembaga bisnis, makanya kami tidak bisa meneruskan. Nah ini saya tawarkan ke yang lain-lain gak ada yang mau, jadi ya sudah kita tutup saja. Saya bingung mau taruh ke siapa, padahal waktu itu follower kita yang menyaksikan itu udah jutaan. Wah. Jadi sebenarnya mereka menunggu produk Jawa Tengah, tapi bahasa karena Jawanya eman-eman itu Bu. Iya eman-eman banget itu, jadi saya juga bingung mau bagaimana, padahal itu waktu itu kita sudah jaga bisnis bicarakan dengan Bank Jateng juga untuk penampungan uangnya, sebenarnya udah jadi semua, tinggal jalan tapi nggak ada yang menjalankan. Nah kalau saya misalnya pun kami bisa, itu nggak ada orangnya yang setiap hari nongolin ini, ya nggak ada kan gitu kan, kan nggak ada yang nongkrongin gini terus nanti terus UKM-nya berapa yang masuk kan nggak ada. Nah itu harus ada lembaga swasta yang paling tidak BUMD lah atau siapa yang memang bisa mengelola itu gitu. Oke ya. Ini bagaimana nih Pak Andang kalau seperti ini Pak Andang? Ya, satu. Harusnya BUMD kan bisa ya Pak Andang? Ya, dari pemerintah ini kan bisa bertindak di semua lini sebetulnya. Di awal untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur, kemudian punya skill manajemen dan seterusnya, pemerintah membuat pelatihan. Ya. Ya, mohon nanti teman-teman ini kalau memang punya jiwa yang kuat untuk ini, coba masuk ke sana. Yang kedua, di dalam proses di tengah produksi, kemudian inovasi dan seterusnya, pemerintah juga memberikan fasilitas, dengan pelatihan-pelatihan produk, branding, packaging dan seterusnya. Sampai kemudian juga pemerintah mestinya harus memberikan kemarin ada proses produksi bagaimana, kemudian memanggil pengusaha-pengusaha untuk bicara mengenai success story dan sebagainya untuk membangkitkan semangat karena karena yang namanya pengusaha, wirausaha itu bisa mati berkali-kali, tapi harus hidup lagi. Iya. Ya kan gitu. Nah ini butuh memang harus berani gagal. Iya, kekuatan yang terakhir, fungsi dari pemerintah memang juga memberikan arah. Artinya apa? Produk yang sudah dihasilkan bisa dibantu pemasarannya. Kalau bicara pemerintah memang tidak bisa langsung bahwa nanti yang masarke itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi, nggak bisa karena pemerintah bukan lembaga profit. Nah, tapi pemerintah bisa membentuk lembaga, badan usaha di bawah binaan dari pemerintah daerah, di mana itu bisa masuk ke fungsi-fungsi pelayanan dan pendapatan dari masyarakat. Ya, tapi tadi masalahnya banyak yang nggak mau ditawarkan sama Bu Emma ini katanya. Nah inilah sekali lagi seperti tadi yang saya sampaikan, ini sesuatu yang menarik. Ini yang sesuatu yang hasilnya nanti juga luar biasa. Ya, kalau swasta ini bisa, kalau sudah difasilitasi pemerintah, kenapa tidak mau? Oke baik, sebentar Pak, tahan Pak. Saya sudah di kode, ada pendengar yang mau masuk. Ada Bu Siti di Budak Payung ya, kita akan sapa. Bu Siti silakan langsung Bu. Ya silakan Bu, langsung Bu. Kapan Pak ada pelatihan UMKM jadwal terdekatnya dan kalau mau dekat gimana? Lalu kalau kita mau lihat ada pelatihan apa dari jenis mana? Apakah sudah ada pengayomnya? Mungkin websitenya, jadi kita bisa ngecek di mana ada pelatihan untuk UMKM-nya. Itu saja Pak. Oke, baik, terima kasih Bu ya.
Ini kalau ada pelatihan-pelatihan ini lihat di mana dan seperti apa? Mungkin karena masyarakat aksesnya masih kurang Bu untuk mengetahui pelatihan-pelatihan Bu. Ya. Bagaimana Bu Emma? Jadi kalau kita kan setiap tahun, mesti awal tahun kami kan share-kan di website kami Mas, Diskop UKM Jateng. Diskop UKM Jateng, Ya. googling saja ya, nanti langsung ketemu. Nanti itu ada bidang-bidang, nanti kalau pelatihan bisa lihat di Balatkop. Balatkop, Balai Latihan ya. Koperasi yang UKM itu nanti jenis pelatihannya apa ada semua dan bagaimana caranya mendaftarnya itu ada. Ya, jadi kami memang sekarang belajar dari pengalaman yang lalu. Kalau kita mengundang lewat kabupaten itu Pak Andang ternyata pesertanya itu bisa satu orang bisa 7 kali pelatihan Pak. Jadi habis ini pelatihan apa pelatihan itu ikut terus itu kan. Itu spesialis pelatihan. Nah ternyata dengan kita coba buka secara terbuka by website banyak yang mendaftar Pak. Jadi dulu itu misalnya contoh pelatihan manajemen keuangan. Kita hanya ada space 25 orang Pak misalnya gitu. Itu yang mendaftar sampai 200 Pak. Gitu. Padahal kita cuma punya satu angkatan aja gitu. Satu angkatan ya berarti. Berarti kan animo masyarakat tuh sangat tertarik untuk mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu gitu. Iya. Harus dibiasakan. Ada lagi pendengar yang bergabung via pesan singkat saya bacakan ya. Pak Susilo di Banyumanik menyampaikan yang dibicarakan pemerintah itu UMKM yang sudah berjalan dan sukses katanya. Tapi yang baru berjalan ini selama ini perhatiannya kurang. Kalau yang baru jalan ini diperhatikan pasti dia maju begitu ya. Kemudian ada lagi Pak Bu Sintia di Ngalian. Kalau hanya bicara di suatu kumpulan itu mungkin hanya pelaku UMKM yang lolos. Bagaimana dengan pelatihan door to door begitu katanya. Mungkin barangkali di tingkat bawah ya begitu. Kemudian Pak Dudung di Wonodri, saya pernah ikut pelatihan packaging. Dulu memang ikut tapi masuk kuping kanan keluar kuping kiri katanya. Terus saya sinau dari channel-channel YouTube dan sudah berjalan. Bahkan produknya keluar Jawa Tengah. Mungkin ada pelatihan semacam itu di-upload di YouTube bisa langsung diterapkan. Tanggapannya silakan. Bu Emma dulu ya, Bu Emma. Mungkin 2 menit ya Bu karena terbatas ya. Jadi Pak kami mendampingi itu baik UKM yang mungkin gagal bangun, juga sampai yang berhasil. Jadi kalau karena mikro ya, kalau memang mikro itu kan mikro banget itu kan ada di wilayahnya kabupaten kota. Tapi kami tetap menyediakan pendampingan. Jadi silahkan datang ke pendampingan. Karena apa? Karena pelatihan kami kebanyakan memang sekarang levelnya adalah manajerial dan kompetensi supaya membedakan yang dengan kabupaten kota. Kalau kabupaten kota lebih ke apa? Kan lebih mikro, lebih ke vokasional. Nah, vokasional kami pun sekarang lebih ke yang agak naik kelas. Jadi misalnya pelatihan boga ya kita boganya yang mungkin bagaimana mengatur kandungan kandungan ini ya gizinya lebih ke situ dengan BPOM-nya. Jadi lebih bukan latihan masak lagi gitu tapi latihan yang lebih ke sana. Jadi membedakan yang dengan kabupaten sehingga silahkan Bapak Ibu yang memang punya masalah bisa datang ke tadi UKM Center. Kemudian yang untuk yang Bu siapa tadi yang pelatihan door to door ya itu tadi kewenangannya kabupaten kota kalau itu. Kalau kami enggak ada pelatihan door to door itu enggak ada. Gitu. Harus dibedakan pendengar antara kabupaten dan provinsi. Iya, betul. Pak Andang mungkin ada tanggapan Pak Andang silakan. Iya. Harus disadari bahwa yang namanya pemerintah itu ada dari tingkatan paling atas di pusat, provinsi dan juga di kabupaten kota. Sampai pemerintahan yang paling bawah di desa. Ini sebetulnya kalau dikumpulkan ini masalah pola kerjanya dari pemerintah ini kan bersinergi, berangkai. Semuanya saling berhubungan. Nah pelatihan ini secara umum bisa dilihat. Kalau ibu-ibu yang di kampung yang mau mulai kan apa yang dilakukan dengan ibu-ibu PKK ini juga mendapatkan pembinaan dari pemerintah. Teman-teman muda dengan melalui Karang Taruna ini juga dari pemerintah. Kita sudah punya peraturan daerah mengenai pembinaan organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan. Di sana ada programnya apa? Salah satunya ya program-program peningkatan kemampuan termasuk UMKM. Ya kan? Terus ada Pok Darwis. Ya kan? Sekarang ini juga ada pelatihan-pelatihan untuk masuk ke BUMDes. Dan seterusnya. Ini kan sudah semuanya bersinergi. Jadi kalau dikatakan pemerintah ini abai, ya tidak juga. Mungkin karena juga yang mau dilatih itu banyak sekali. Saking banyaknya sehingga pemerintah harus pilih-pilih dulu. Kan rapat RT, nah ini kan juga di situ juga berinteraksi, bisa juga nanti dari situ akan menimbulkan ide-ide dan inovasi bisnis. Ya kan? Nah yang dilakukan oleh pemerintah, tadi yang dijelaskan juga oleh Bu Emma, kami mengapresiasi. Sementara kami yang di DPRD, tahun ini kita sedang mempersiapkan peraturan daerah untuk nanti ada pembinaan UMKM ya. Tahun 2021 juga
peraturan daerah mengenai ekonomi kreatif sudah berjalan. Itu. Jadi kita menyiapkan payung hukumnya dari legislatif, eksekutif nanti membuat itu menjadi program yang bersentuhan dengan masyarakat, ya kan? Termasuk APBD-nya Jawa Tengah ini sekarang untuk pembinaan ke organisasi kepemudaan masyarakat, kemudian BUMDes, kemudian program-program yang melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang untuk peningkatan ekonomi itu banyak sekali. Nah ini bisa diakses. Harusnya bisa diakses loh Pak, harusnya ya. Ya semuanya bisa diakses. Nah berkait dengan informasi mungkin nanti ini menjadi satu PR, ini juga ada El Sinta ini kalau sudah menjadi rekanan panjenengan juga semua programnya bisa diminta ini. Yang dari tempatnya Bu Ema mungkin Dinas Perindustrian Perdagangan, dinas yang lainnya juga sama. Karena UMKM itu bukan hanya masalahnya UMKM koperasi dan Dinas Perindustrian Perdagangan. UMKM di bisnis pertanian juga ada. Di bisnis kehutanan juga ada, pariwisata juga ada, perikanan juga ada, kan gitu. Pelatihan itu juga ya kan, ada. Ketahanan pangan juga ada, semuanya melakukan sesuai dengan tupoksinya masing-masing, masuknya nanti ke pemberdayaan masyarakat. Ujung-ujungnya adalah UMKM lagi. Kan? Ya, oke baik. Terakhir nih barangkali terakhir, Bu Ema saya mau bicara terakhir Bu, 1 menit silahkan Bu untuk closing. Apa tanggapannya? Ya. Jadi teman-teman UKM, saya pikir memang kita sekarang harus berubah dan harus berani berubah karena memang sekarang eranya adalah era digital. Jadi jangan terlena dengan yang masa lalu ya pameran offline, tapi mari kita bergerak untuk move on ke depan dengan menguasai digital kita. Baik, terima kasih Bu Ema, terima kasih Pak Andang sudah bersedia menjadi narasumber di El Sinta pada kesempatan kali ini, dan terima kasih pendengar radio El Sinta dan juga pendengar Top FM. Saya Junior Kustanto pamit undur diri. Yang jelas kesimpulannya adalah teman-teman UMKM, pendengar semua harus siap untuk go digital, persiapkan diri, persiapkan kompetensi. Kalau mau akses informasi pelatihan ada banyak di pemerintah. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.